negara-negara anggota G20. Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Guru terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjadi sorotan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Agama dan Kemendikdasmen, mulai dari lambannya proses sertifikasi hingga ketimpangan fasilitas antara guru madrasah dan guru di sekolah umum. Banyaknya keluhan dari para guru terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjadi perhatian dalam rapat kerja Badan Legislasi atau Balek DPR RI bersama Kementerian Agama dan Kemendikdasmen. Persoalan yang banyak disuarakan mulai dari lambannya proses sertifikasi hingga ketimpangan fasilitas antara guru madrasah dan guru di sekolah umum. Anggota Balek DPR RI Andi Yuliani Paris memaparkan sejumlah temuan terkait pengaduan yang diterimanya, termasuk dugaan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta yang dinilai tidak memperoleh hak dan fasilitas setara. Ia juga menyoroti minimnya kejelasan pengaturan mengenai posisi guru ASN dan non-ASN, serta fenomena guru bersertifikat yang pindah ke sekolah negeri. Keluhan dari sekolah-sekolah swasta bidang keagamaan. Ketika mereka sudah disertifikasi gurunya, diambil sama negeri. Akhirnya sekolah tersebut nggak punya guru yang bersertifikat. Nah, ini tentu perlu diatur ke depannya. Ini bagaimana? Kan kasihan sekolah-sekolah yang sudah membina guru tersebut, tapi ketika guru itu sudah keluar sertifikatnya diambil oleh sekolah-sekolah negeri. Andi Yuliani menegaskan, perlunya pembenahan regulasi agar pelaksanaan Undang-Undang Guru dan Dosen lebih adil dan efektif. Ia meminta agar ke depan pemerintah dan DPR RI menyusun aturan yang mampu memberikan kepastian bagi guru, menyederhanakan beban administrasi, serta memastikan tidak ada lagi kesenjangan antara guru madrasah dan guru sekolah lainnya. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI terima aspirasi dari pedagang thrifting seluruh Indonesia. Buntut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menertibkan industri thrifting karena dinilai ilegal, merugikan negara dan juga menimbulkan resiko kesehatan. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI terima aspirasi dari pedagang thrifting seluruh Indonesia. Buntut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menertibkan industri thrifting karena dinilai ilegal, merugikan negara, dan menimbulkan resiko kesehatan. Wakil Ketua BAM DPR RI Adiana Pitupulu mengatakan, tuduhan industri thrifting matikan UMKM dan industri tekstil lokal tidak didukung data yang akurat. Menurut data Kementerian UMKM, total barang thrifting hanya sekitar 0,5% dari total 28.000 kontainer impor tekstil ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600, itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal, yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Perwakilan pedagang thrifting, Rifai Silalahi menyampaikan, para penjual ingin industri thrifting dilegalkan di Indonesia. Namun, jika peraturan perundangan tidak dapat melegalkan, seharusnya ada aturan yang membatasi terkait kuota thrifting di pasaran. Kita harapkan ini dilegalkan, seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini
dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Bari dan Valdo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, upaya penanganan pasca erupsi Gunung Semeru terus dilakukan pemerintah bersama sejumlah lembaga kemanusiaan termasuk evakuasi ratusan warga ke lokasi pengungsian yang aman. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, terkait musibah erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Timwas DPR RI segera turun ke lokasi terdampak guna memastikan langkah penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan warga. Upaya penanganan pasca erupsi Gunung Semeru terus dilakukan pemerintah bersama sejumlah lembaga kemanusiaan. Sejak aktivitas Gunung Semeru meningkat, ratusan warga di wilayah lereng Semeru telah dievakuasi menuju lokasi pengungsian yang aman. Anggota Komisi 8 DPR RI, Husni, menyampaikan rasa prihatin atas musibah erupsi Gunung Semeru yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa Timwas DPR RI segera turun ke lokasi terdampak untuk memastikan langkah penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan warga. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi para pengungsi. Sekarang sudah ada 1.000 lebih pengungsi akibat daripada erupsi Semeru tersebut. Tentunya kami juga dari Timwas DPR RI akan segera secepat mungkin akan turun ke lokasi supaya kira-kira apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu teman-teman kita yang terdampak daripada erupsi Gunung Semeru tersebut, terutama masyarakat kita yang hari ini melakukan pengungsian. Ini juga BNPB, Kemensos, dan seluruh mitra-mitra kita yang di Timwas Kebencanaan insya Allah akan sesegera mungkin turun ke lapangan. Komisi 8 DPR RI terus memastikan dukungan dan percepatan penanganan di lapangan agar masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait, upaya penanggulangan diharapkan dapat berlangsung cepat, tepat, dan menyentuh seluruh warga yang terdampak. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyaknya kasus perundungan di sekolah dinilai karena kurangnya pendidikan karakter seperti adab, etika, serta referensi nilai dan juga contoh figur yang baik. Banyaknya kasus perundungan di sekolah dinilai karena kurangnya pendidikan karakter seperti adab, etika, serta referensi nilai dan contoh figur yang baik. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti mendesak pihak sekolah harus melakukan pembelajaran mengenai sikap perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan teman sebaya, termasuk adab dan etika kepada guru, juga orang tua. Dari kasus ini, kita kalau melihat dari kasus bullyingnya, maka memang sekolah-sekolah perlu sekali untuk selalu menyelipkan hal-hal berkaitan dengan bagaimana interaksi sosial dengan kawan-kawannya. Bagaimana berinteraksi antara anak yang satu dengan anak yang lain. Bagaimana diajarkan adab untuk tidak menghina. Bagaimana diajarkan adab untuk berkata-kata yang baik. Bagaimana diajarkan adab beretika sehingga kemudian berperilaku yang baik.
Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi mendorong mitigasi dengan deteksi awal perilaku menyimpang siswa melalui peran guru bimbingan konseling. Coba tunjuk aja pelajaran apa yang mengarahkan anak-anak kita ke pendidikan karakter. Menurut saya belum ada sampai sekarang. Nah, jadi banyak hal. Jadi kurikulumnya harus kita siapkan. Kemudian mitigasi, deteksi awal untuk mendeteksi perilaku menyimpang anak-anak juga harus dilakukan. Dan yang terakhir menurut saya adalah bagaimana pemerintah mulai lebih ketat mensaring konten-konten yang tersebar di media-media sosial memang sudah mulai berdampak kurang baik bagi anak-anak kita. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang tegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana nasional menjelang akhir tahun, mengingat potensi cuaca ekstrim dan banjir yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana nasional menjelang akhir tahun, mengingat potensi cuaca ekstrim dan banjir yang semakin meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Marwan menjelaskan, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ia menekankan pentingnya kesadaran dan respon cepat masyarakat terhadap potensi bencana di lingkungannya. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa status tanggap darurat tidak boleh menunggu bencana terjadi. Pemerintah harus melakukan pemetaan. Pemetaan ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin bencana di satu sisi tidak bisa dikendalikan bencananya, tapi akibatnya yang bisa dikendalikan. Jadi persiapan itu lebih awal, mitigasinya dengan baik, sehingga masyarakat bisa bersiap untuk menghindar. Apalagi di akhir tahun sekarang, menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi bencana terutama banjir itu semakin meningkat. Tanggap darurat ini tidak menunggu bencana datang. Sebelum bencana datang kita sudah bersiap. Apa yang dipersiapkan itu? Ya kebutuhan bagi tanggap darurat. Bisa berupa sembako, bisa berupa pakaian, selimut, tenda dan lain-lain. Kami berharap BNPB diberi fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan tanggap darurat di berbagai titik-titik yang ada di Indonesia. Marwanda Sopang menegaskan komitmen Komisi 8 untuk terus mendorong penguatan mitigasi bencana nasional agar penanganan bencana di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih siap, cepat, dan terkoordinasi demi keselamatan masyarakat. Fajar Ilhami dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI kembali memasuki babak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, khususnya terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, suara perempuan kian menguat dan juga membuka ruang bagi hadirnya kebijakan yang lebih inklusif, berperspektif, keadilan dan juga dengan kebutuhan masyarakat. Dan inilah momentum yang menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi bagian strategis dalam membangun arah bangsa. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Perjalanan panjang perjuangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia telah mencapai satu babak penting, terpenuhinya kuota 30% di parlemen. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol ketahanan dan kompetensi yang teruji. Namun, kini parlemen menghadapi tantangan berikutnya yang lebih substantif, yakni mengubah kehadiran menjadi kekuatan penentu. Momen penyusunan struktur kepemimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan saat ini menjadi panggung penentu. Inilah waktu yang tepat untuk memberikan peran yang lebih besar dan lebih strategis kepada para legislator perempuan. Harapan ini disuarakan lantang oleh Karmila Sari, anggota Kaukus Perempuan Parlemen. Bagi Karmila Sari dan kawan-kawan di Kaukus Perempuan Parlemen, peningkatan komposisi perempuan di DPR RI periode ini adalah prestasi yang layak diangkat sebagai modal. Ia menegaskan pencapaian kuota 30% bukanlah perjalanan yang mudah, butuh kerja keras untuk menembus dominasi yang selama ini ada. Nah, ini kita harapkan menjadi pertimbangan dari masing-masing fraksi untuk bisa memberikan kesempatan, terutama tadi di Komisi 8, karena itu memang ada yang namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan hal demikian juga tadi ada beberapa hal yang kurang proporsional di komisi-komisi lain, ini juga harus menjadi pertimbangan juga dari fraksi. Ada kalanya ataupun ada baiknya dari kita, Kaukus Perempuan Parlemen ini mungkin memberi surat ataupun mungkin beraudiensi untuk mengingatkan daripada pimpinan di AKD untuk memberikan kesempatan seperti itu gitu. Karena kita berharap karena isu perempuan itu hampir ada di setiap komisi. Karmila Sari berharap setelah pelantikan dan penyusunan struktur kepemimpinan selesai, program-program Kaukus Perempuan Parlemen dapat dijalankan dengan lebih terarah. Mereka melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk mendorong transformasi yang lebih adil dan inklusif. Tidak hanya di lingkungan parlemen, tetapi juga hingga ke tingkat pemerintahan. Inisiatif ini bukan sekedar perebutan kursi kekuasaan, melainkan upaya mendasar untuk mewujudkan kesetaraan substantif. Membuka pintu bagi perempuan untuk memimpin adalah investasi bagi kualitas demokrasi Indonesia. Demokrasi yang lebih peka, lebih inklusif, dan lebih representatif terhadap semua warganya. Mendorong Sri Kandi Parlemen ke meja pimpinan adalah janji untuk masa depan legislasi yang lebih berwarna. Pemirsa, menjelajah Samarkand, kota indah di Uzbekistan menjadi pengalaman bersejarah yang sayang untuk Anda lewatkan. Betul sekali pemirsa dan juga Dadi di sini karena Samarkand bukan hanya penuh dengan arsitektur indah tetapi juga warisan budaya yang sangat kuat. Sehingga membuatnya jadi destinasi favorit wisatawan dari berbagai negara. Lalu apa saja daya tarik yang membuat kota Samarkand begitu digemari wisatawan? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tadi kita membahas terkait dengan kota yang indah yaitu Samarkand. Betul. Dan di sini pemirsa, Samarkand tidak hanya menawarkan panorama arsitektur yang megah, tetapi juga suasana kota tua yang penuh cerita sejarah di setiap sudutnya. Tentunya kombinasi antara budaya, sejarah, dan keindahan arsitektur inilah
yang membuat Samarkand tetap menjadi destinasi ikonik hingga saat ini. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan keindahan kota Samarkand di Uzbekistan dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand, kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Kusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya, tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan tak lengkap rasanya ke Samarkand tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Uluh Bek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Shah Izinda yang suci, Gur-e-Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Kamis 27 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum yang membahas prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2026. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan ada rapat kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan yang akan membahas kinerja ekonomi triwulan 3 tahun 2025. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, dengan demikian TVR 09 edisi pagi ini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Adi Ramadan dan juga rekan saya Erin Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.
bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di